Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba membuatkan tutorial bagaimana kita bisa merubah warna sebuah rambut yang bergelombang ya. Jadi bukan pada sebuah rambut yang lurus. Jadi ini contohnya seperti yang teman-teman lihat. Jadi rambut keriting, rambut yang bergelombang. Bagaimana cara merubah warnanya lewat Photoshop? Ini cukup mudah teman-teman ya. Langsung saja buka Adobe Photoshop kalian. Oke, di sini siapkan dulu objek gambarnya. Sebenarnya cara untuk merubah warna rambut di Photoshop itu banyak cara, banyak langkah ya. Bisa menggunakan apapun itu ya. Tapi kali ini saya akan coba satu metode yang benar-benar untuk rambut yang bergelombang ya. Oke, kita import dulu. Kita klik file, klik open di sini. Siapkan dulu objeknya. Saya siapkan rambut yang keriting ya, seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebenarnya banyak cara. Saya contohkan satu, misalkan ya kita buat new layer di sini, kita bermain di brush tool. Di sini kita buat yang soft ya, dan opacity-nya boleh 100, boleh itu. Dan di sini modenya kita rubah ke overlay ya. Dan di sini kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Dan di sini teman-teman langsung saja di sini sebenarnya bisa tuh kan. Ini warna merah. Untuk membesar kecilkan kita tinggal merubah itu. Tapi kan ini rambutnya kan bergelombang ya. Kalau kita sikat di sini atau kita seleksi di sini pasti backgroundnya ikut merah ya. Kalau mau ngerubah warnanya mudah sekali sih sebenarnya. Tapi cara ini mungkin lebih cepat digunakan pada rambut yang lurus ya teman-teman ya. Jadi ini nggak saya sarankan. Jadi tutorial kali ini kita harus seleksi dulu rambutnya yang bergelombang seperti ini. Jadi benar-benar hampir seluruhnya tercover ya, baik yang tipe keritingnya atau yang bergelombang ya. Jadi bagaimana caranya? Kita bermain, kita seleksi dulu. Teman-teman boleh menggunakan quick selection tool ya teman-teman ya di sini ya. Dan di sini untuk ukurannya yang paling kecil aja seperti ini, langsung kita sikat. Nggak apa-apa, ini keluar nggak masalah. Nanti saya ajarkan untuk menghapusnya ya. Oke, di sini teman-teman. Dan di sini rambut yang sini. Jadi kita quick selection tool dan ukurannya kanvasnya jangan terlalu besar ya. Untuk membesar kecilkan teman-teman bisa klik kurung buka yang lurus dan atau kurung tutup ya. Jadi di sini kita seleksi dulu seperti ini teman-teman. Oke ya, dan kita lihat dulu, kita cek lagi sebelum kita eksekusi. Kita zoom dulu. Di sini jangan sampai misalkan di sini di punggungnya kita bisa tekan ALT ya teman-teman ya. ALT ditahan Alt sambil di sini dia akan tercover yang akan tercover sendiri ya. Dan di sini pipinya juga ditahan ALT teman-teman seperti ini. Telinganya juga jangan sampai terkena ya. Tapi nggak masalah, nanti kita bisa hapus kok setelah diwarnain ya. Oke, seperti ini. Kita cek lagi. Oke, yang di sini kita kurangin dikit lagi. Oke ya, di sini kita tambahin. Dan di sini juga di atas pertumbuhan rambutnya ini, di keningnya. Dan kalau emang ngerasa sudah teman-teman ya di sini ya, misalkan udah seperti ini ya, kita beralih ke refine edge seperti ini ya. Kita klik dan dia akan terseleksi sebuah layer yang benar-benar backgroundnya hilang ya, yang tidak terseleksi tadi. Dan di sini kan masih ada ikut backgroundnya ya, yaitu abu-abu tadi ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini cara menghilangkan. Teman-teman bisa di refine edge ini. Kita bisa klik smart, radiusnya dulu kita aktifin. Radiusnya teman-teman bisa atur antara ya bisa 15 sampai 30 ya. Mungkin di sini saya buat 36 ya. Dan jadinya seperti ini teman-teman ya. Baru brushnya kita besar kecilin di sini sama seperti yang tadi ya. Baru kita cover di luar rambutnya ya. Jadi teman-teman cover seperti ini, klik mouse-nya dan di cover. Mungkin ada helai rambut yang ketinggal, dilepas dan dia akan tercover sendiri ya. Baru yang di sini juga, khusus yang di luar aja, dan dia akan tercover seperti ini. Yang bawah juga seperti ini. Oke, dan ini sebenarnya udah jadi. Kita tinggal nanti yang di dalamnya, yang di badannya itu urusan nanti ya, setelah selesai kita warnain ya.
Dan misalkan setelah seperti ini teman-teman ya, kita bisa klik OK. Dan dia nanti akan terseleksi seperti ini yang kita udah jadikan yang seleksi dengan dikombinasi dengan Refine Edge tadi ya. Oke, setelah seperti ini teman-teman cukup mudah, kita beralih ke Create New Fill Adjustment Layer. Di sini kita bisa pilih Selective Color ya. Teman-teman bisa lihat yang di ujung kanan bawah. Di sini kita atur dulu, teman-teman bisa lihat ya di sisi kiri. Jangan lupa mode presetnya tetap default, colornya kita rubah, misalkan teman-teman tadi red, kita rubah ke netral ya. Dan di sini teman-teman bisa atur warna rambutnya seperti ini, misalkan cahayanya diatur, terserah mau warna apa ya teman-teman ya di sini ya. Oke, misalkan di sini saya sedikit agak keemasan, teman-teman boleh kalau emang pingin sesuai warnanya sendiri, blacknya juga diatur, terserah. Kalau semakin ke kiri dia semakin agak tua ya teman-teman ya, mungkin blacknya tetap biarin, cahayanya bisa ditarik di kanan atau kiri ya teman-teman ya. Magentanya juga terserah mau warna apa teman-teman ya. Oke, mungkin di sini saya sedikit agak yang ke emasan aja. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Dan jika sudah teman-teman close, lalu kita beralih ke layer seleksi yang udah jadi layer mesh seperti ini ya. Thumbnailnya yang di ujung kanan kita aktifkan seperti ini. Kita rubah di sini menjadi hitam putih ya, seperti ini ya teman-teman ya. Hitam putih background foregroundnya seperti ini. Baru kita zoom di sini. Untuk ini khusus yang di bagian apa itu badan ya. Nanti yang di luar terakhir ya. Kita zoom dulu, kita cek dulu satu persatu dari lengannya atau dari apa itu di punggungnya. Jadi di sini kan kelebihan warnanya ya. Oke, kita bisa hapus di sini. Opacity-nya bisa ya dibuat 80 ya. Oke, dikecilin dan dihapus seperti ini teman-teman ya. Oke. Dan di sini juga di telinganya biar nggak kelihatan ikutan diwarnain ya. Oke, di sini kalau emang ngerasa opacity-nya terlalu, kurangin lagi nggak masalah. Jadi sesoftnya teman-teman harus belajar ya. Oke, di sini lebihin sedikit. Yang wajah yang kiri udah, kita tinggal yang kanan. Jangan sampai terkena badan supaya bener-bener kelihatan real ya. Oke, untuk di dalam badan udah selesai ya. Baru sekarang kita beralih ke yang background yang ikut ini ya, yang ada putih-putih ini kan harusnya abu-abu ya. Dia tercover dengan yang putih. Bagaimana caranya? Kita rubah dari background foregroundnya hitam ke putih, kita rubah putih ke hitam seperti ini ya. Baru di sini opacity-nya nggak usah tinggi-tinggi, mungkin kita kurangin menjadi ya 25 lah ya. Oke, di sini baru kita zoom, kita arahkan ke rambut yang di sini. Misalkan ini ya teman-teman ya, kita kecilin sedikit, kita atur seperti ini. Oke, kalau emang ngerasa kurang, kita tambahin lagi opacity-nya ya, mungkin 4750. Oke, di sini untuk menghilangkan apa itu warna backgroundnya tadi ya teman-teman ya. Oke, yang di sini juga. Kalau teman-teman mau opacity-nya ditambahin juga nggak masalah ya. Oke, ini juga backgroundnya di sini juga teman-teman. Dan mana lagi? Oke, di sini kita kurangin lagi opacity-nya, kita tambahin ya. Di sini. Oh, jadi di sini seperti yang teman-teman ya, kita kurangin sedikit opacity-nya ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jadi tetap hitam ke putih ternyata background foreground-nya ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Ya, kurangin ke 20 lah ya. Oke. Kita beralih dengan yang sisi kanan, apakah masih ada? Di sini juga ya, kita kurangin sedikit, kita tipisin. Dan ini seenggaknya udah hampir selesai teman-teman. Oke, dan ini seenggaknya hasilnya ya teman-teman ya. Di sini kalau memang masih ada, teman-teman bisa arahin lagi, dicek mana yang benar-benar backgroundnya masih tercover ya. Oke, dan ini udah jadi final. Cukup mudah meskipun agak lama. Yang penting bagaimana kita bisa menseleksi pada rambut yang bergelombang.
kita nonaktifkan invisible-nya di sini. Tadi yang tadinya seperti ini, akhirnya sekarang seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajar Adobe Photoshop-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.